dalam judul perbedaan pengaruh status massa dengan nilai massa terhadap perubahan dari DOMS pada otot eksternus pemain tangkis. Juga ya kami banggakan mahasiswa yang telah hadir di ruangan ini, ya semoga nanti sama-sama bisa segera selesai. Oke, selanjutnya Mas Saka silakan mempresentasikan proposalnya dengan waktu 10 menit. Nanti dilanjutkan tanya jawab atau masukan. Tapi yang diharapkan lebih banyak masukan ya. Nanti dari teman-teman yang hadir, terus juga dari penguji. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nitaya Putri Nurdiyati FTR MPhis, Bapak Edi Nugroho FTR MPhis, serta Bapak Dr. Bambang Krisnowianto FTR MOR yang berhalangan hadir, serta tak lupa teman-teman yang telah melonggarkan waktunya untuk menghadiri seminar ini. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Perbedaan Pengaruh Swedish Massage dengan Ice Massage terhadap penurunan nyeri di leg offset muscle soreness atau DOM pada otot gastrocnemius pemain bulu tangkis. Oke, langsung ke yang pertama, ada pendahuluan, ada latar belakang. DOMS adalah suatu rasa nyeri yang biasanya muncul setelah melakukan aktivitas fisik yang berat. Nah, DOMS ini umumnya akan terjadi pada pemula. Namun, orang yang sudah berpengalaman dalam aktivitas fisik pun juga dapat terkena. Nah, DOMS ini berbeda dengan halnya nyeri akut ataupun keletihan otot yang berkembang sesaat setelah latihan. Nyeri dari DOMS ini biasanya muncul 12-24 jam setelah latihan selesai. Nah, DOMS ini biasanya diakibatkan oleh kontraksi otot secara eksentrik, latihan aktivitas fisik yang asing, maupun latihan yang terlalu berat serta jarang dilakukan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Prihantoro dan juga Andardini pada tahun 2018 menunjukkan bahwa nyeri DOMS ini sering muncul pada otot besar, salah satu di antaranya yakni pada otot gastrocnemius, yakni dengan prevalensi sebanyak 32 orang dari 60 subjek. Dalam upaya kuratif untuk menangani dari nyeri DOMS ini, fisioterapis memiliki berbagai macam modalitas yang dapat diterapkan. Walaupun nyeri DOMS ini dapat menurun dengan sendirinya, namun tentunya akan menjadi hal yang sangat mengganggu. Nah, berikut ini adalah modalitas fisioterapi yang dapat diterapkan untuk menurunkan nyeri dari DOMS, antara lain adalah massage dan juga berbagai terapi X. Swedish Massage adalah intervensi pijat gaya Swedia, di mana tujuan utamanya adalah untuk merelaksasikan otot, menurunkan nyeri, menurunkan ketegangan otot, dan juga menambah lingkup gerak sendi. Sedangkan untuk X Massage adalah modalitas pijat dengan tambahan media es batu, di mana memiliki efek dingin langsung terhadap kulit, dan kemudian akan menyebabkan terjadinya proses vasokonstriksi sehingga munculnya inflamasi lanjutan dapat ditekan. Dominasi dari kegiatan menekuk dan melompat yang berulang-ulang dalam permainan bulu tangkis mengakibatkan resiko lebih tinggi pada ekstremitas bawah pemain. Salah satu resiko yang dapat muncul yakni adalah DOMS. Dari penelitian sebelumnya, belum banyak penelitian yang membahas secara langsung dan membandingkan antara intervensi Swedish Massage dan juga X Massage ini. Maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian ini. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh Swedish Massage terhadap penurunan nyeri DOMS? Apakah terdapat pengaruh pemberian Ice Massage terhadap penurunan nyeri DOMS? Apakah terdapat beda pengaruh dari Swedish Massage dan juga Ice Massage terhadap penurunan nyeri DOMS? Dan juga intervensi mana yang lebih berpengaruh terhadap penurunan nyeri DOMS? Apakah Swedish Massage ataukah Ice Massage? Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari apa yang telah saya sebutkan dari rumusan masalah di atas. Kemudian untuk manfaat penelitiannya yakni ada 4, bagi subjek, bagi peneliti, bagi pengembangan ilmu pendidikan, dan juga bagi masyarakat, yakni untuk mengetahui modalitas apa yang lebih efektif untuk menurunkan nyeri dari DOMS ini. Oke, lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada otot gastrocnemius. Otot gastrocnemius atau otot lebih kita kenal dengan otot betis ini merupakan otot yang menghubungkan antara knee joint dan juga ankle joint pada bagian posterior, di mana otot ini memiliki oligo pada condylus lateral femur dan juga condylus medial femur, di mana otot ini inserionya terletak pada posterior dari calcaneus atau lebih kita kenal dengan tendon Achilles. Dan kemudian untuk fungsi utama dari otot ini adalah untuk melakukan gerakan plantar fleksi ankle, di mana otot ini diinervasi oleh nervus sacralis 1 dan juga nervus sacralis 2, yang mana otot ini merupakan otot rangka di mana dia bekerja secara volunter, artinya atas dasar perintah otak, yang mana disadari, dan mekanisme kontraksi dari otot ini mengandung filamen sliding teori yang melibatkan komponen dari aktin dan juga myosin.
Kemudian lanjut untuk di Layered Onset Muscle Soreness, terdapat 3 teori yang diyakini menjadi penyebab terjadinya DOMS ini. Yang pertama ada teori akumulasi asam laktat, teori spasma otot, dan juga teori penelitian terkini. Namun teori yang pertama dan kedua kini telah disangkal, di mana teori penelitian terkini menunjukkan bahwa DOMS ini berhubungan dengan serabut otot, di mana terjadinya mikrotrauma pada serabut otot yang ditunjukkan dengan peningkatan kadar serum kreatin kinase yang diikuti dengan degenerasi jaringan, reaksi inflamasi, serta udema. Kemudian, DOMS dalam penelitian ini akan kita dapatkan dari latihan eksentrik berupa gerakan calf raises, yakni gerakan berjinjit berulang yang terdiri dari 2 sesi. Di setiap sesinya itu terdiri dari 50 kali pengulangan dan jeda antar sesinya adalah 30 detik. Kemudian Swedish Massage. Swedish Massage ini memiliki berbagai macam teknik yang dapat diterapkan. Dalam penelitian ini, teknik yang akan diterapkan adalah effleurage, di mana effleurage ini merupakan gosokan ringan langsung pada kulit, yang mana sebelum diberikannya teknik effleurage ini akan diberikan media tambahan pelumas berupa baby oil dengan tujuan untuk melembutkan kulit dan juga memudahkan dalam proses massage. Nah, untuk efek dari massage ini terdiri dari 4 efek, yakni efek mekanis, efek pada syaraf, efek pada jaringan ikat, dan juga efek psikologis. Di mana dari efek mekanisnya akan menyebabkan terjadinya proses vasodilatasi, untuk efek pada syaraf akan menyebabkan terjadinya mekanisme gate control teori, untuk efek pada jaringan ikat merupakan efek lanjutan dari efek mekanis. Dan kemudian untuk efek psikologisnya, dari sentuhan langsung akan membuat seseorang menjadi rileks. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hillen pada tahun 2006, di mana menunjukkan pasien lebih puas dengan intervensi berupa massage dibandingkan dengan ultrasound. Kemudian lanjut ke S-massage. S-massage merupakan salah satu modalitas hidroterapi di mana menggosokkan es secara langsung pada tubuh pasien, di mana tepian dari es ini haruslah berbentuk tumpul karena apabila tajam dapat melukai pasien. Dan dari suhu dingin es langsung ini akan membuat terjadinya hambatan dalam proses metabolisme sirkulasi darah lokal dan juga menurunkan kecepatan konduktivitas pada saraf pada otot yang bersangkutan. Kemudian lanjut ke penelitian yang relevan. Yang pertama ada dari Guo et al. Tahun 2017 dengan judul Massage Alleviates Delayed Onset Muscle Soreness After Strenuous Exercise, dan juga dari Hawari et al. Pada tahun 2020 dengan judul Perbedaan Pengaruh Massage dan S-massage terhadap penurunan nyeri delayed onset muscle soreness pada otot hamstring. Kemudian lanjut untuk kerangka pikir. Nah, untuk mendapatkan DOMS ini akan dilakukan induksi berupa gerakan calf raises sebanyak 50 kali per setnya, terdiri dari 2 sesi dengan jeda antar sesinya yakni 30 detik. Kemudian terjadi DOMS pada otot gastrocnemius dan dilakukan pemeriksaan dan pengukuran nyeri. Kemudian diberikan intervensi berupa Swedish massage dan juga S-massage dengan mekanisme temperokinetik dan juga mekanokinetiknya akan terjadilah proses penurunan nyeri DOMS ini. Kemudian untuk kerangka konsep, subjek dengan nyeri DOMS akan dilakukan randomisasi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok A intervensi Swedish massage dan kelompok B intervensi Swedish massage, di mana nantinya akan terjadi proses penurunan nyeri dan hasil dari penurunan nyeri antara 2 kelompok ini nanti akan dibandingkan, di mana medikamentosa dan juga aktivitas subjek merupakan suatu hal di luar kendali fisioterapis. Namun di dalam penelitian ini akan tetap kita berikan edukasi agar subjek tidak melakukan aktivitas yang memperburuk mikrotrauma ini dan juga tidak mengkonsumsi medikamentosa selama penelitian berlangsung. Kemudian untuk hipotesis dari penelitian ini, yang pertama, terdapat pengaruh pemberian Swedish massage terhadap penurunan nyeri DOMS, terdapat pengaruh S-massage terhadap penurunan nyeri DOMS, terdapat beda pengaruh pemberian Swedish massage dan S-massage terhadap penurunan nyeri DOMS, dan intervensi Swedish massage lebih berpengaruh terhadap penurunan nyeri DOMS. Oke, lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. Untuk perancangan penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan desain 2 groups, pretest and post-test with randomization, di mana subjek akan dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok A intervensi Swedish massage dan kelompok B intervensi ice massage. Kemudian untuk waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juni-Juli 2023 yang akan dilakukan di Gedung Lama Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang yang berlokasi di RT 22 RW 5 Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Kemudian untuk subjek penelitiannya terdiri dari 3 kriteria, yakni kriteria inklusi, eksklusi, dan juga dropout. Untuk kriteria inklusinya berupa bukan merupakan atlet bulu tangkis, berumur 10-24 tahun, sehat secara jasmani dan rohani, memiliki gejala nyeri DOMS, tidak terdapat luka terbuka pada tungkai bawah subjek, bersedia menjadi subjek penelitian, dan menandatangani inform consent yang disediakan. Kemudian untuk kriteria eksklusinya berupa memiliki alergi terhadap suhu dingin dan memiliki penyakit kulit menular. Kemudian untuk kriteria dropoutnya, yakni subjek tidak menghadiri atau menerima serangkaian terapi yang diberikan.
Kemudian untuk instrumen alat ukurnya di sini menggunakan visual analog scale, di mana fas ini telah umum digunakan dalam pengukuran nyeri, di mana fas ini memiliki hasil yang handal, valid, serta juga konsisten. Kemudian untuk variabel penelitiannya, dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yakni variabel independen dan juga variabel dependen. Di mana variabel independen di sini berupa intervensi Swedish massage dan juga S massage, dan untuk variabel dependennya berupa penurunan nyeri DOMS pada otot gastrocnemius pemain bulu tangkis. Kemudian untuk prosedur penelitiannya terdiri dari 3 tahapan, yakni persiapan, pelaksanaan, dan juga pengolahan data. Di mana tahap persiapan terdiri dari pengajuan izin penelitian, rekrutmen, dan juga proses penyamaan persepsi tenaga lapangan, seleksi subjek penelitian. Kemudian untuk pelaksanaannya, yakni berupa intervensi dan pengukuran derajat nyeri. Kemudian untuk tahap pengolahan datanya menggunakan laptop dengan bantuan program Statistical Program for Science atau SPSS versi 25. Kemudian untuk metode pengolahan dan analisis datanya terdiri dari 2 uji, yakni uji prasyarat dan juga uji beda. Di mana uji prasyarat terdiri dari uji normalitas dan juga uji homogenitas, dan untuk uji bedanya terdiri dari uji beda pretest dan post-test, dan uji beda post-test antar kelompok. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Waktunya pas 10 menit lebih 2 detik. Oke, bagus cara kamu menyampaikan. Cuma saran saya besok lagi PPT itu dikonsulkan. Konsulkan, misalkan mobil ke saya pun tidak masalah. Jadi saya senang ya di PPT yang penelitian relevan. Jadi memang singkat-singkat seperti itu, tahun sama sudut saja, atau kalau di depan itu juga disingkat saja. Karena kamu sudah lancar menjelaskan, ini tidak perlu baca. Saya senang gitu apa yang pas tadi kamu tampilkan gambar, terus ada validity berapa, terus ini berapa. Nah, cuma poin-poin gitu, tapi kamu bisa menjelaskan itu bagus. Ya, karena nanti masuk juga nih poin presentasi. Ya, terus mungkin kamu juga bisa pakai. Kalau saya sih pakai MOS ya biasanya, MOS atau apa biar kamu nggak. Karena postur kamu tinggi, sini kayak menghambat kamu saat presentasi, ya. Yaitu tentang presentasinya. Jadinya nanti biar teman-teman masih masukan ya. Jadi kita ke sesi teman-teman dulu ya. Oke, silakan kasih masukan, kasih komentar atau pertanyaan. Mau urut dari sana atau siapa yang bersedia? Izin bertanya, bagaimana mekanisme DOMS dapat menyebabkan keterbatasan LGS? Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, DOMS ini dapat menyebabkan keterbatasan LGS karena DOMS ini merupakan suatu kondisi nyeri di mana ketika seseorang ini merasakan nyeri, dia akan cenderung untuk tidak mengaktifkan otot pada daerah yang nyeri tersebut. Akibatnya, persendian pada area otot sekitar tersebut juga akan ikut tidak bergerak sehingga akan terjadi keterbatasan LGS. Seperti itu. Itu tadi rujukannya dari Suryani 2016. Izin bertanya, itu tadi disebutkan bahwa tepian dari S1 kan harus tumpul, karena apabila tidak tumpul kan dapat melukai pasien. Nah, bagaimana saudara mengupayakan hal tersebut? Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, memang benar dari Hayes and Hall pada tahun 2018 itu menyebutkan bahwa untuk tepian dari es batu ini haruslah berbentuk tumpul karena apabila tidak dapat melukai pasien dan menyebabkan iritasi seperti itu. Jadi upaya saya untuk mendapatkan hal ini adalah kita nanti akan melakukan pencetakan es ini menggunakan cup styrofoam di mana pada bagian bawahnya itu biasanya akan berbentuk cembung cetakan pabrik seperti itu. Dan air ini merupakan massa yang akan mengikuti bentuknya sehingga nanti akan terbentuklah es yang tumpul seperti itu. Izin bertanya, kenapa memilih intervensi ice massage? Apakah tidak dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya penghambatan dalam proses regenerasi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, benar memang es ini dapat menjadikan penurunan metabolisme dan sirkulasi darah lokal sehingga akan menghambat proses terjadinya regenerasi. Namun di sini tentunya setelah pasien diberikan intervensi berupa es massage, dia tidak akan serta-merta berdiam diri. Jadi dia akan tetap melakukan aktivitas seperti biasa
sehingga nantinya tetap dengan aktivitas yang dia lakukan itu akan terjadi kontraksi pada otot yang bersangkutan, sehingga tetap akan terjadi sirkulasi karena adanya kontraksi pada daerah tersebut seperti itu. Mengapa durasi massage yang dipilih itu adalah 8 menit? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Durasi massage ini dipilih 8 menit itu berdasarkan dari penelitian sebelumnya, yakni Demirhan et al. Pada tahun 2015, di mana untuk mencapai anestesi kulit itu dibutuhkan waktu hanya 5-12 menit. Dan ini dipilih 8 menit karena apabila kita berikan lebih dari misalnya 15 menit, itu akan menyebabkan terjadinya fenomena Hunting reaction, yakni proses vasokonstriksi yang diikuti dengan vasodilatasi, yang merupakan respon alami jaringan agar tidak terjadi kerusakan pada jaringan tersebut akibat jadi proses pendinginan itu tadi. Kan teknik Swedish massage itu banyak, tapi Iya. kenapa yang dipilih cuma F-Lurage? Baik, terima kasih. Untuk teknik yang dipilih ini adalah F-Lurage dikarenakan DOMS ini adalah kondisi yang tadi disebutkan baru 12-24 jam muncul, sehingga secara muskuloskeletal ini masih merupakan kondisi yang akut, di mana DOMS tadi disebutkan bahwa merupakan gosokan ringan, sehingga kita pilih karena agar tidak dikhawatirkan untuk lebih memperburuk kondisi mikrotrauma ini. Bisa kita bandingkan dengan apabila kita berikan intervensi berupa Swedish massage yang lain, misalnya Petrissage, kneading ataupun friction, itu memiliki tekanan yang lebih tinggi, sehingga nanti dikhawatirkan akan memperburuk dari mikrotrauma ini. Seperti itu. Tadi kan disebutkan dalam latar belakang bahwa DOMS itu terjadi pada pemula. Nah, tapi tadi disebutkan juga bahwa DOMS bisa terjadi pada orang yang sudah terlatih fisiknya. Itu kenapa? Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, memang benar menurut OMO pada tahun 2014, DOMS ini umumnya akan terjadi pada pemula. Namun, orang yang sudah terbiasa ataupun terlatih dalam aktivitas fisik pun juga dapat terkena. Hal ini biasanya disebabkan karena orang tersebut sudah lama tidak melakukan aktivitas fisik tersebut atau sudah lama berhenti, sehingga ototnya itu sudah tidak adaptif lagi dengan kondisi itu. Sudah. Semuanya tanya semua kasih masukan ya. Bertanya pada penelitian ini pengukurannya menggunakan vas. Nah, itu jenis nyeri apa yang diukur pada penelitian? Nah, baik, untuk nyerinya yang diukur ini kita kembalikan lagi kepada gejala DOMS, yakni salah satunya adalah adanya nyeri ketika dipalpasi. Berarti yang nyeri yang akan kita ukur ini nanti adalah merupakan nyeri tekan, di mana juga nyeri ini tadi sudah spesifik, yakni pada otot gastrocnemius. Jadi nyeri yang akan kita ukur merupakan nyeri tekan. Apa kelebihan dari Swedish massage dan X massage sehingga peneliti mengambil intervensi tersebut? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi intervensi massage ini dipilih dikarenakan intervensi massage memiliki keamanan yang tinggi dan profil efek samping yang rendah ini menurut dari Ali et al. Pada tahun 2017. Sedangkan untuk intervensi ice massage ini dipilih dikarenakan ice massage merupakan salah satu modalitas cryoterapi di mana ini mudah diterapkan, memiliki aplikasi waktu yang relatif singkat dan juga memiliki efek yang cepat. Ini menurut dari Kwei Chen dan McHugh pada tahun 2021. Sebenarnya pada Swedish massage tadi kan ada pakai pelumas ya. Iya. Kenapa milih baby oil sebagai pelumas? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pemberian pelumas ini ditujukan agar lebih mempermudah dalam proses massage, dan juga dengan adanya pelumas ini tidak akan membuat kulit antara terapis dan juga pasien ini bergesekan secara langsung, sehingga tidak memunculkan adanya iritasi. Dan juga kenapa baby oil yang dipilih? Ini dikarenakan baby oil namanya juga baby oil, minyak bayi, di mana baby oil ini biasanya ditujukan kepada bayi, di mana berarti memiliki kandungan yang aman dan juga tidak memiliki efek baik thermal maupun cold, sehingga nantinya hasil yang muncul ini murni karena adanya massage ini, bukan karena dari pemberian media tambahan ini. Bertanya, menurut saudara di antara dua intervensi yang disebutkan mana yang akan memiliki pengaruh lebih cepat?
terima kasih atas pertanyaannya. Yang memiliki efek lebih cepat tentunya adalah es masas, di mana karena menurut Ernst et al. Pada tahun 1966 ini es ini akan dapat memiliki efek cepat terhadap jaringan, yakni untuk menembus lemak saja hanya membutuhkan waktu kurang lebih 4 menit seperti itu. Tadi kan disebutkan ada 3 teori. Terus mengapa dari yang pertama asam lambda itu bisa? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang benar terdapat 3 teori yang menjadi penyebab utama terjadinya DOMS ini. Untuk teori asam laktat ini telah disangkal dikarenakan untuk terjadinya proses pemulihan sampai menghilangkan keseluruhan dari asam laktat ini hanya membutuhkan kurang lebih waktu sekitar 1 jam, di mana bisa kita kaitkan lagi dengan DOMS tadi baru muncul pada 12 sampai 24 jam, sehingga pada 1 jam itu belum terjadi DOMS, sehingga teori akumulasi asam laktat ini telah ditinggalkan. Izin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa untuk memunculkan DOMS itu dengan cara kafesis banyak berapa kali tadi. Nah itu seberapa yakin kafesis itu bisa memunculkan DOMS? Saya cukup yakin bahwa kafesis ini dapat dapat menimbulkan DOMS. Ini saya berdasarkan penelitian Jung et al. Pada tahun 2015, dan juga saya telah melakukan penelitian pendahuluan di mana dengan induksi tadi didapatkan adanya nyeri setelah induksi pada 24 jam setelah induksi, dan juga nyerinya itu meningkat pada 48 setelah induksi. Itu saya cobakan pada 2 subjek, laki-laki berumur 17 tahun dan juga 19 tahun, di mana memang terjadi nyeri DOMS pada 24 jam setelah induksi dan juga meningkat setelah 48 jam ini meningkat. Izin bertanya, jumlah subjek yang diperlukan berapa? Pertama, kedua, apakah nanti waktu penelitian itu kamu sendiri melakukannya atau beberapa membawa tim, temanmu ataupun siapapun, dan jumlahnya berapa? Baik, jumlah subjek yang akan dipakai ini adalah saya akan mengambil 30. Ini berdasar dari Sugiono, untuk tahunnya itu lupa. Dikarenakan dengan subjek berjumlah 30 ini, menurut para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa dan termasuk sampel yang besar dan datanya nanti akan dapat berdistribusi normal. Kemudian saya juga telah melakukan pendahuluan, di mana untuk nanti kriteria inklusi yang saya masukkan itu umur yang ada pada lokasi yang akan saya teliti itu kurang lebih ada 38-an orang, sehingga nanti akan tetap kita pakai untuk menjaga-jaga apabila setelah diinduksi tidak akan terjadi nyeri DOMS ini. Kemudian untuk pertanyaan apakah akan membawa tim, ya saya akan membawa tim. Untuk saat ini ada dari teman-teman kelas sudah ada 10 orang, di mana baru terdiri dari laki-laki, namun nanti apabila subjek tidak mau dimasas oleh laki-laki akan kita ambilkan oleh tim perempuan, di mana saya juga yakin bahwa tim ini nanti akan memiliki kemampuan yang cukup dan juga sesuai dengan apa yang saya maksud, dikarenakan kita dulu pada waktu semester 3 telah mendapatkan materi yakni masas, di mana kita juga telah melalui evaluasi dari teknik tadi. Seperti itu. Terima kasih. Jika nanti dalam hasil penelitian yang dilakukan terdapat penurunan nyeri, siapa yakin Anda bahwa nyeri tersebut turun akibat dari intervensi, bukan karena beban nyeri secara spontan, mengingat nyeri sendiri dapat turun dengan sendirinya. Oh baik, saya cukup yakin bahwa nyeri DOMS ini nanti turun dikarenakan akibat dari pemberian intervensi dan bukan karena penyembuhan spontan. Karena dapat kita kembalikan pada gejala DOMS, yakni DOMS ini oleh Tisner, Caroline, dan Kobilin pada tahun 2014. Nyeri dari DOMS ini baru muncul 12 sampai 24 jam setelah latihan, dan puncak nyerinya yakni pada 48 jam sampai 72 jam. Kemudian 2 hari sampai 3 hari setelah itu barulah terjadi proses penurunan nyeri, di mana kita berikan intervensi di sini dalam 24 jam setelah induksi. Jadi bisa kita anggap pastikan bahwa nyeri yang turun ini tadi diakibatkan oleh pemberian intervensi, bukan karena penyembuhan secara spontan. Bagaimana katalis memasas dapat menyebabkan terjadinya
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk massage ini dapat mengakibatkan relaksasi dikarenakan menurut Heming et al. Pada tahun 2000, yakni akan memberikan efek psikologis, di mana dengan adanya stimulus berupa sentuhan langsung itu nanti akan mengakibatkan aktivasi saraf, di mana akan menghantarkan rangsangan ke otak dan akan mengeluarkan hormon endorfin, di mana kita ketahui bahwa hormon endorfin itu merupakan hormon yang digunakan untuk memberikan sensasi rileks dan rasa nyaman. Apakah latihan eksentrik berupa kapresis yang dapat menyebabkan DOMS? Baik, bisa kita juga kembalikan bahwa untuk terjadinya DOMS ini tadi bukan hanya berupa latihan eksentrik, namun latihan yang asing serta jarang dilakukan ataupun terlalu berat juga dapat menyebabkan terjadinya DOMS. Untuk berupa latihan eksentrik ini tadi dari jurnal yang telah saya baca seperti itu. Jawab belum? Jawab ya. Nggak usah tanya. Oke, Mas Aka masih kuat? Kalau nggak kuat, Masih, Pak. ya. Aku boleh minum dulu. Boleh. Oke, berarti sudah banyak ya pertanyaannya. Ini saya rasa modal yang cukup baik untuk Mas Aka nanti dipertahankan ya. Selanjutnya kami persilakan Bu Nitaya untuk memberikan masukan atau Mas Aka, kalau tenang, tarik nafas. Kamu cepat gitu. Oke. Memang dari SD juga udah. Sehari-hari juga gitu kalau ngomong agak cepat. Oke. Jadi tak perhatikan caranya presentasi itu bagus mas. Maksudnya kamu nggak perlu baca di layar maupun di LCD-nya. Kamu menghadap ke audiens, kamu menyampaikan. Itu perlu dicontoh teman-teman semuanya. Jadi apa yang kalian tulis di PowerPoint, kalau bisa sudah di luar kepala. Dan itu hanya sebagai media pembantu untuk para audiens supaya apa yang presentan sampaikan audiens juga bisa baca. Tapi bukan sebagai acuan sih presentannya. Gitu. Mungkin nanti temponya lebih diperdalam lagi. Sampai sama ngejar waktu 10 menit tadi, Oh, masih gitu. lebih 2 detik. Iya. Oke. Kalau saya itu ya. Iya. Sama perbandingan jadi agak banyak yang diomongkan. Mas Aka, selamat ya, ini sudah sampai di seminar proposal. Dan ternyata kesempatan banyak sekali ya Mas Aka ya. Semuanya sudah menyampaikan banyak pertanyaan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan itu sudah ditanyakan sama teman-teman semuanya. Ya, mungkin sedikit konfirmasi dan ada sedikit masukan-masukan aja ya Mas Aka. Sebelumnya yang ingin saya tanyakan, ini kok kamu panggilnya sampai di Semarang? Kamu di Semarang? Iya Bu, jadi itu masih di RT saya gitu kan Bu. Oh. Terus dari kan ini proposalnya disusun di semester 5 di mata kuliah Metopen. Dengan subjek ini tadi saya sudah lakukan wawancara itu karena mereka ini biasanya bermain bulu tangkis di lapangan gedung yang akan dipakai ini Bu. Tapi baru bisa mainnya itu ketika sekolah ini libur, ya di minggu begitu. Jadi saya tanyakan setelah mereka bermain ini sering mengalami nyeri. Sering mengalami nyeri? Iya. Saya tanya berarti Sudah di lulus semester 5. Oh iya. Terus di sini kamu mengambil kasus utamanya adalah DOMS. Iya. DOMS itu sendiri apa sih namanya? DOMS itu adalah suatu rasa nyeri yang biasanya muncul itu tertunda baru muncul 12 sampai 24 jam setelah aktivitas itu selesai. Dan DOMS ini biasanya terjadi akibat kontraksi otot secara eksentrik, latihan fisik yang asing atau belum pernah dilakukan sebelumnya, dan juga yang terlalu berat serta jarang dilakukan. Gitu ya. Berarti memang itu wajar terjadi ketika ada aktivitas yang terlalu berat, kemudian ada jarang melakukan olahraga Iya. tadi ya, aktivitas yang asing tadi kamu Iya. sampaikan. Ini wajar terjadi Iya, pada menurut- orang-orang yang seperti itu. Ya menurut saya ini wajar terjadi karena saya sendiri juga sering mengalaminya. DOMS itu. Iya. Dan munculnya biasanya mulai 12 jam, tidak langsung pasca
aktivitas itu. Iya. Oke. Kemudian dia bisa sembuh sendiri nggak tanpa diberikan intervensi? Bisa Ibu, dari teori yang disebut dari Kisner, Karolin, dan Kolbidin tadi pada tahun lupa. Pada tahun 2014 tadi memang dosis ini dapat sembuh dengan sendirinya, di mana nanti akan terjadi penyembuhan secara spontan atau perbaikan sendiri itu setelah melewati puncak nyerinya itu, yakni pada 2-3 hari setelah terjadi itu. Oke, berarti setelah 2-3 hari ini nanti akan sembuh dengan sendirinya. Iya. Iya. Kemudian yang dikaitkan sama intervensinya Mas Raka ini ada Swedish massage dengan dan S massage ini intervensi ini. Dosisnya tadi gimana Mas? Dosis pelaksanaannya? Dosisnya itu untuk yang Swedish massage itu selama 10 menit, kemudian untuk yang S massage ini selama 8 menit. Dimana ini saya rujuk pada jurnal sebelumnya, dan juga untuk pengulangan atau repetisinya itu 6-8 kali. Saya ambil dari buku oleh Tapan pada tahun 1988 dengan judul Healing Massage Technique. Iya, ini dilakukan yang Swedish 10 menit, yang ice massage 8 menit. Nah, ini dilakukannya kapan? Dilakukannya setelah induksi itu kan, induksi 24 jam setelahnya itu kita berikan intervensi itu. Sekali itu saja? Iya, Atau sekali. kemudian pengukuran retesnya kapan? Pengukuran retesnya itu 24 jam setelah kita induksi dan belum kita berikan intervensi. Jadi belum kita berikan intervensi itu kita ukur pretestnya, lalu kita berikan intervensi, dan untuk post testnya itu langsung setelah dari pemberian intervensi. Langsung. Saat itu juga. Iya. Berarti kemudian untuk pengukuran tadi kan 24 jam ya setelah induksi atau maksudnya aktivitasnya sudah hilang? Iya, setelah aktivitas selesai. 24 jam. Iya. Kemudian kamu ukur pretestnya. Iya. Setelah kamu ukur pretestnya, setelah itu juga langsung kamu lakukan intervensi ini. Iya. Swedish massage Iya. dan ice massage Iya. ini. Kemudian setelah itu juga langsung diukur prosesnya. Iya. Berarti hanya 1 kali saja. 1 kali. Kemudian tadi kamu pernah dan tanya ya, untuk pengaplikasian ice massage itu apakah tidak berbahaya dalam rangka untuk kerusakan jaringan atau apa ya tadi ya? Iya. Nah itu biasanya kan memang seperti itu ya Mas Nata ya. Ketika di situ ada nyeri akut, langsung di kompres es, otomatis nyeri akan hilang. Iya. Nah, itu juga kalau itu kamu kompres es 8 kompres apa ice massage 8 menit diulangi 4-8 kali ya, diulangi 4-8 kali, 2 set ya tadi yang sampaikan. 2 set itu untuk induksinya. Untuk induksinya 2 set. Iya, jadi untuk ice massage-nya ini menghabiskan waktu itu tapi dengan pengulangan 6-8 kali. Terus kamu ukur langsung itu post testnya. Post testnya setelah itu kita lakukan pengukuran. Nah, menurut Mas Saka nih, kalau langsung dilakukan pengukuran, otomatis akan ada penurunan pasti kan? Pasti ya, pasti akan ada penurunan. Bagaimana kamu meyakinkan bahwa memang si intervensimu, ice massage dan Swedish massage ini memang bisa memberikan suatu intervensi yang lebih baik daripada didiamkan saja. Tadi kamu sampaikan 2 hari akan sembuh kan? Gimana? Itu kan untuk ice massage dan Swedish massage ini ada mekanismenya seperti itu, Bu. Dengan es tadi yang juga memberikan efek pendinginan secara cepat sehingga nyerinya itu dapat turun. Itu berarti kan terjadi penurunan secara langsung di situ. Kita bandingkan di mana malah kalau tidak kita berikan intervensi pada 24 jam itu, dari penelitian pendahuluan ini menunjukkan bahwa malah meningkat di 48 jamnya. Oke, sehingga pada 24 jam ini kita berikan intervensi sehingga lebih menurunkannya. Malah meningkat di 48 Oke. jam. 48 jam itu kan 2 hari. 2 hari. Jadi Mas Saka sampaikan 2-3 hari akan Menurun. Puncaknya pada 2-3 hari itu memuncak, di puncaknya 48-72 jam itu di puncaknya, baru setelahnya itu akan mengalami penurunan secara spontan. Iya, karena ada regenerasi jaringan. Berarti yang kamu kumpulkan dari intervensi ini dia akan lebih mempercepat penyembuhan kamu sendiri ya? Ini Karena penurunan. sebetulnya nggak usah dikasih intervensi pun kamu akan sembuh dengan sendirinya kan? Oke. Apabila otaknya nanti adaptasi gitu ya.
sama dengan ini kan penelitian perbandingan, jadi nanti untuk mengetahui mana yang lebih efektif seperti itu. Lebih efektif, dikatakan lebih efektif maksudnya? Memberikan penurunan nyerinya itu lebih tinggi rata-rata dari penurunan nyeri antara kelompoknya ini nanti lebih tinggi. Oh, lebih signifikan yang Iya, lebih signifikan. penggunaannya gitu ya. Karena ini sebenarnya saya masih bertanya-tanya metodenya ini untuk dikatakan masas, terus pengukuran prosesnya langsung dilakukan, itu ya otomatis akan menurun. Begitu pun juga sebagai masas otomatis akan menurun gitu ya. Apalagi dom sendiri pun nggak usah diberikan intervensi ya. Sebenarnya akan tapi untuk lebih mempercepat lagi. Itu ya, jadi itu tadi unggulanmu adalah Mempercepat dari mempercepat proses proses penurunan nyeri. healingnya dari Jadi penurunan nyeri. tidak usah sampai terjadi puncak nyeri itu sudah mulai turun. Oh, gitu. Kemudian subjek yang